sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrari, yakni yang ditentukan untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisadaqal inayah, yakni dan ia menjadikan akan dia daripadanya dengan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuruhu annahu man 'alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ia telah mengaruniai kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi dan segala wali-wali Allah daripada dari segala dari segala rahasianya yang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ketuhanan. Mawafaqana li mutabati sunnatihi wa bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolongkan kami untuk membawa akan segala akan mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallim ala man sajadahu lahul mulku wa fi dzalika suri, yakni aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas pohon kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedang ia masih terkandung dalam tulang belakang ayah yang zahir. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min kulli nabiyyin nuri, yakni atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikut akan jalan segala mereka itu yang daripada yang nyata daripada amal yang saleh. Wa ba'dahu dan kemudian daripada itu maka berkata Syekh Al-Madani Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat dari guruku beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbula membaca manaqib awliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang umatnya yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sesuai ujar Rasulullah, apabila ketika dibacakan manaqib awliya Allah itu Allah Taala menurunkan rahmat atas orang yang hadir dan orang yang membacakan. Amin. Mudah-mudahan dengan itu kita bersama-sama tapi diturunkan oleh Allah Taala rahmat kasih sayangnya kepada kita, dan sehingga ya apa yang kita hajatkan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diiktikadkannya dengan yakin hatinya, dan aku lihat beberapa murid yang terdahulu jadi itu mengarang manaqib gurunya jadi serta dibacanya pada tiap tahun, yaitu pada ketika hari wafatnya. Nah, ujar Sidin di sini guru, aku lihat beberapa guru yang saleh orang yang mursyid, dan itu artinya selalu manaqib Sidin itu dibaca. Nah, dan setiap sekali setahun. Nah, jadi di ujar Sidin di sini serta dibacakan Quran tahlil dan bersedekah sama sekuasanya. Harinya hendaklah ia bersama orang yang banyak di sini. Maksudnya lah bukan yang itulah hati sekampungan seetrian, ada banyak itu. Kalau di dalam hukum, kalau di dalam ilmu nahwu banyak itu lebih dari 2 itu sudah hukum banyak. Akhirnya jamaah sebenarnya. Jadi mufrad tasniyah artinya jamaah itu artinya banyak lebih daripada 2 itu banyak maksudnya. Artinya bukan banyak sekampungan itu ada. Kemudian maka aku sekarang itu mengerjakan seperti itu sekedar pahamku yang babal. Dan serta aku himpunkan akan keramat guruku yaitu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu,
bahwa Syekh Muhammad Samin adalah ahli syariat wal tariqat wal hakikat, yakni dalam kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Nah, jadi Syekh Muhammad Samin itu ahli syariat, itu artinya ahli beliau dalam ilmu fikih. Artinya yang untuk membacakan untuk syarat-syarat untuk, kemudian sembahyang itu apa yang makruhnya dalam sembahyang, apa yang sunatnya, dan apa yang wajib dalam sembahyang. Itu sekurang-kurangnya itu kita harus tahu dalam sembahyang. Itu kita harus tahu, oh ini sunat, oh ini makruh, oh ini batal. Nah, jadi dengan demikian ilmu fikih yang ilmu syariat itu baru dikaitkan dengan ilmu hakikat. Nah, itu yang dia ngarani, yaitu tarikat itu jalan menuju kesempurnaan menghakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Syekh Muhammad Samin. Jadi kita tuh kalau dalam salat itu tahu waktu Allah Akbar, takbiratul ihram, oh ini wajib, oh ini sunat, oh ini makruh, oh ini batal. Nah, itu wajib kita tahu dalam sembahyang. Itu artinya makruh, sunat, dan yang membatalkan akan sembahyang kita. Nah, itu ya bisa kurang-kurangnya bagi kita. Lain lagi kalau orang yang sudah ilmunya tinggi, itu syariat yang ilmu yang di luar daripada ilmu kita itu artinya kita pada bawa ke dalam menjangkau. Kalau kita ini cukup tahu yang makruh dalam sembahyang, tahu yang sunat, tahu yang wajib, terus yang itu rukun 13. Yang sunat itu ada berapa, yang makruh ada berapa, itu wajib kita tahu supaya dalam sembahyang jangan ada kekurangan kayak itu. Jadi sembahyang itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib lah. Nah, jadi kita wajib kita masalah itu banyak aja dalam buku-buku fikih banyak juga. Kalau di bagian yang lain itu cukup membaca sebetulnya. Termasuk kita tahu dari sembahyang itulah keadaan kita sampai salam. Biarnya kalian tahu itu kalau dibatal, kalau dimakruh, kalau disunat, ranjah terus, wallahu alam itu Tuhan aja menilai lagi ya bro. Tapi waktu wajib pertama wajib kita menuntut, wajib tahu. Kalau dianggap itu arti wajib itu fardu ain, bila kita akan menuntut, jangan disalahkan, jangan mungkin tawasul sembahyang itu kada dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di imam itu tambah berat lagi. Syarat imam itu ada tambahannya daripada jadi kalau mudah kita bayangkan orang rokok, kita rokok, orang siup, kita kayak itu enggak, kita tahu ini rokok ini wajib, bacanya sunat, i'tidal wajib, sami Allahu liman hamidah sunat, sujud wajib, subhana rabbiyal a'la, wa bihamdihi itu sunat. Rokok wajib, bacanya subhanallah azim, sunat itu kan harus tahu kita. Jadi jangan dia wajib semua, kejar wajib itu salah ngarnya, salah anggap. Nah, kenapa sih dia dibaca nang sunat supaya timbul tumak-ninah. Kita mendengar bacaan, rokok pada bacaan kalau kita sama Allah alhamdulillah sujud, kayak aja. Tapi lalu dia ada itu bacaan sunat yang lagi supaya tumak-ninah yang timbul. Jadi batas antara rokok dan sujudnya itu gunanya nang sunat di dalam sembahyang. Ya Allah ya Rasulullah. Kemudian tabiat radhiyallahu anhu itu ialah kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang-orang yang alim-alim dan kepada orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Lagi pula ia suka berkhadam kepada orang yang ziarah kepada Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu Syekh Muhammad Samin itu adalah hal ihwal beliau itu, tabiat beliau itu adalah ketika masih kecil sampai hak mursyid beliau, hak mursyid ini diberikan oleh Allah tugas sebagai kawalian sidin. Sejak beliau masih kecil itu belum, setelah diberikan tugas artinya menyampaikan kawalian sidin itu hak mursyid namanya.
Dia sangat memuliakan akan kedua orang tuanya atau kedua ibu bapaknya. Nah, kewajiban kita bakti orang tua ini tidak cukup, artinya sudah meninggal tuh lapas bakti kita ada. Kalau kita lagi hidupnya mana aja datang minta ampun setiap saat. Misalnya ada minta ampun setiap hari atau Jumat kali seminggu atau apa di mana wayah kita hendak kalau tiap hari minta ampun lalu kita yang mana aja cium tangan sini cium baca sidin umpama. Tapi kalau sudah meninggal kewajiban kita itu masih ada. Nah, pertama menjaga tingkah laku kita kalau orang tua kita ada wajib. Tingkah laku kita kayak apa orang tua, karena setiap yang kita gawe di dalam besar orang meninggal sampai orang sini. Nah itu satu menjaga, wajib menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai kita tuh berbuat menzalimi orang, membuli orang, apalagi berbuat kawan sehingga menyakiti artinya orang tua kita yang ada di dalam barzah itu sampai, karena di dalam situlah artinya orang tua ini mengharapkan bantuan lawan kita supaya kita tuh berbuat baik-baik. Nah itu pertama. Yang kedua, banyak berdoa pada orang tua. Banyak berdoa orang tua. Satu lima sembahyang itu pertama. Kemudian di dalam selanjutnya kita tuh di habis sembahyang itu paling kurang membaca Allah ketiga kali. Ya Allah, baca Allah sampaikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Nyaman aja. Kalau kita asal kita rajin rutin setiap hari sembahyang bacakan Allah 3 kali itu. Kirim makan lawan sidin itu tanda-tanda kita tahu diantaranya kamu tahu di dalam kita. Yang ketiga ini yang sering dibaca orang di majelis. Ini sesuai artinya para sahabat itu pernah bersatu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bila orang tua ini sudah meninggal, apa yang harus disampaikan lewat sidin atau bacaan lawan orang tua kita itu yang segera memadai itu kita segera tawa melepaskan dosa kita lewat sidin. Karena kalau kita hitung pengaruhnya jasa orang tua lawan kita itu kalau kau hitung kita diantaranya ujar Rasulullah tuh kita tuh mahamdin kita tuh nada ini kemana 7 kali balik itu belum cukup. Awalah kita harus sanggup. Nah kalau cukup lagi untuk balas jasa. Nah yang kedua menjaga tingkah laku kita sebagai orang tua harus kawal lagi. Lalu Rasulullah ada mengajari di sini apabila orang tua sudah meninggal, setiap kali sholat 5 waktu itu berarti orang berfirli wali-wali 5 kali itu bisa mencabut artinya pengalih kita dosa kita terhadap orang tua. Orang berfirli wali-wali rahumah kama bayani sayyara, orang berfirli wali-wali rahumah kama bayani sayyara, orang berfirli wali-wali rahumah kama bayani sayyara. Itu jangan dianggap enteng. Itu satu-satunya cara kita artinya mencabut di antara dosa-dosa kita lawan kita. Setiap kali habis sembahyang. Kemudian kita ada tambahan itu dari ulama tambahin astagfirullah liwalil mu'minin awal mu'minat. Itu tambahan artinya kita ini setiap hari setiap waktu mungkin ada tersambut kawan enggak ada kawan. Artinya ujar bahasa agama itu gibah sesama kawan ini. Jadi itu kita memintakan lawan Allah Ta'ala minta ampuni dosa kita dosa gibah itu lalu dibaca setelah Rabbi Firli wali jaya itu 5 kali dibaca astagfirullah li walil mu'mina wal mu'minat 11 kali. Itu mencabut dosa kita lawan sesama manusia. Ada pun Rabbi Firli wali jaya 5 kali itu mencabut dosa kita lawan Allah Ta'ala. Berarti hadis ini kan lawan ada di kurangan lah, misalnya kurangan di rumah ada juga dilanggar di imaman biasanya imam itu bisa imam bawah juga. Nah itu makanya ini itu kayaknya alhamdulillah setiap masjid kita bantu ada membaca itu. Rabbi fil wali rahmana kama bayani sayyara ada di baca. Insyaallah. Nah jadi itulah diantaranya artinya mencabut dosa kita lawan orang tua. Ini ada sejarah.
Di zaman Rasulullah itu ada seorang abid itu orang yang ahli ibadah, yang sudah ada kepingin lagi lawan dunia ini, kita kepingin lagi. Artinya orang sudah zuhud, artinya itu hanya menghadap terhadap lawan Allah Ta'ala, terhadap lawan lagi. Artinya sudah musyahadah wujud, musyahadah setiap kali, setiap hari, setiap detik itu hanya berhadapan dengan lawan Allah Ta'ala. Begitu hendak akhir ajal, kada mau mati, nih kada mau mati nih. Jadi orang ini sabar-sabar Allah ini bingung, kada mau mati. Sabar ditunggu sampai munyak, para sahabat nunggu sudah kada mau mati juga. Ini terus apa sejarah banyak, sehingga kepada lawan Rasulullah, ujar Rasulullah, artinya datangi mamanya nang di kampung, mamanya masih hidup, datangi. Nah, begitu datang ke mamanya, dicapai oleh mamanya, artinya ya, wahai anakku, aku ilah, Pak, Ikam ini sebagai anakku dunia dan ku ampuni semua kesalahan kamu, punten meninggal. Nah, itu kemungkinan Rasulullah ini tahu sampingan ibadahnya ada dosa, ini lawan orang tua, sehingga orang tua ini kesal, walaupun ibadahnya kuat, dosanya itu ada orang tua, sehingga kada mau mati. Setelah dilidahkan oleh orang tuanya, artinya wahai anakku, ikam ini aku nilai sebagai anakku dunia dan akhirat, dan akhirnya pokoknya diakui, artinya diampuni segala dosa-dosa ikamatnya. Setelah itu punten si abid itu meninggal, la ilaha illallah. Biar kamu mengucap zikrullah. Nah, kita ambil dari i'tibar ini, artinya bila orang tuh atau kada ikhlas kalau kita, segala ibadah kita itu kada diri dari Tuhan. Itu kesimpulannya udah. Bila orang tua itu ada jengkel lawan kita, ibadah kita tuh artinya masih tanggung, masih dalam tangan orang tua kita, belum sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barat dulu. Karena sebelum mudah itu nyaman sih kita menyambat, prakteknya nang sulit, prakteknya sulit. Dalam Quran itu ada dikatakan, walan taqul lahuma uffi wala tanharhuma qul lahuma qawlan karimah. Artinya, walan taqul lahuma uff, jangan ikam juga kadin orang ikam itu, mak biar nanti itu apa? Nah, jangan sampai kita begitu. Begitu aja yang saya sama kita. Uffi wala tanharhuma, jangan mengucap kata-kata yang artinya yang menyakiti, walaupun sampai kata gitu aja, jangan sampai terjadi. Kemudian wala taqul lahuma qawlan karimah, berkatalah orang itu dengan kata-kata yang sopan. Nah, ini bahana kita sebutnya. Jangan sampai kalimat-kalimat kita itu menyakiti kata-kata orang apa itu tidak aku. Nah, sekarang kalau orang tua sudah meninggal kayak apa? Kita tuh banyak-banyak berbuat baik, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Setiap yang kita gawe itu menghukumkan lawan. Jadi jangan semata-mata orang tua sudah meninggal tersalah, jadi itu kada melihat dia apa lagi. Nah, itu kalimat yang kada pas. Nah, jadi menjaga apa kita, gawian kita itu jangan sampai menyakiti hati orang tua karena setiap kita orang tua itu kada pernah putus, walaupun sudah meninggal kita di sini kada putus, karena di dalam bentuk apa ngaranya itu kita ini bagian daripada orang tua, bagian daripada mama kita, karena kada ada apa, kada mama, kada ada kita, jadi kita ini ya bagian sidin orang tentang hidupnya, makanya dia itulah yang menyemanakan orang tua kita itu di dalam. Nah, itu diantaranya lah sebelum misalnya supaya merasakan orang dua. Nah, kalau terjadi kita mudah-mudahan berkeberkahan bahwa menjadi akhlak kita lawan Allah Ta'ala, akal kita lawan akal kita lawan Allah Ta'ala juga, otomatis akhlak terhadap orang tua kita yang sudah ada masih hidup atau sudah mati itu terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat itu pada kemudahan yang kita bayangkan, artinya
kita bayangkan ayo habak kawah itu kurang lebih ada kawah. Dari sedikit aja kok kurang lebih aja ini ada apa juga kada kawah nu kurang lebih itu kada kawah. Kalau bang ya sedikit aja dia aja kan apa juga jangan. Bila Tuhan itu melarang artinya kada boleh kada boleh langgar. Artinya bila Tuhan itu kada kawah kita kada kawah. Artinya ujar Allah Taala jangan wala taqulu ma'ruf jangan walau kada kawah orang tua ini Tuhan mengatakan sudah. Artinya jangan sekali dilanggar itu aja orang lebih itu nah kita minta ampun jangan diganggu itu. Artinya lebih baik kita tuh hasilnya mengerti apa ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tiadalah tidur yang bersama itu pada malam hari melainkan sedikit di atasnya, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur maka ia berkesah seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur maka ia bangun dari tidurnya, lalu ia rawatib sahur, kemudian lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, dan lagi pula ia salat subuh hingga terbit matahari. Mana terbit matahari tidak segala maksudnya sembahyang sunat 2 rakaat apabila bangkit matahari itu apabila terbit matahari itu sampai terbit matahari bangkitlah ia sembahyang duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat kemudian Allah telah 8 rakaat. Nah itu sidin. Nah, ini digawe sidin lagi sidin belum masih kecil. Jadi gawian orang aulia itu sendirinya dari kecil dari bayi artinya itu sudah ada ciri-ciri aulia. Jadi sekali semudah kita mencap mendikte orang aulia itu ada contohnya kayak teman tadi ini faktor orang tua sendiri biasa. Nah itu kemudian sembahyang sendiri apa itu dari sampai doa itu juga bukan tiap hari rutin ini diberikan sebelum akhir balik itu. Nah kemudian dan siang bersamaan itu di dalam zikrullah siang dan malam. Artinya zikrullah di sini ini bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu ada zikrullah sini ini artinya setiap gerak-gerik sini itu selalu ingat sini bahwa itu adalah gerak-gerik Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sini nomor buat dari sini nomor bandir, dari sini ada bandir, dari sini nomor gerak, dari sini nomor buat sesuatu itu semata-mata apa Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, jadi ujar Allah taala artinya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, aku menjadikan engkau dan apa-apa yang engkau kerjakan itu adalah dari benar itu dalilnya. Jadi setiap menjadi oleh Allah itu dari Allah taala semata-mata ada ganti dari yang sudah itu maknanya itu Allah siang dan malam. Tidak ini mau apa itu yang malam kau mandi malam satu itu mengatakan akal Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi apa? Nah kemudian dan ini wahai Allah Ta'ala, tidaklah kamu mati melainkan kamu itu berpindah dari alam zahir kepada alam ini dalilnya bahwa pengalaman teman itu kita bisa berjalan sendiri karena beliau itu pada mati hanya kemudian
Ini deh. Deh. Yuk sini. Apa? Ini kawan. Iya, sini kita dulu nah. Keramat sini lah. Ini kan belum terakhir. Artinya dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Ini yang terakhir. Keramat sini ini yang dihabarkan oleh banyak keramat sini kita ambil ya, yang juga berbahaya. Nah, sini. Kita ambil sebutin keramat sini ya. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman itu yang dikabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zuhud, Maulana Syekh Idris At-Taqi ketika hendak berlayar di sini Swiss untuk mengerjakan haji ke Baitul Haram dan ziarahkan ke kubur Rasulullah SAW dengan melalui kapal laut tiba-tiba itu kapal itu terdapat di atas darat hampir pecah. Maka aku sini habis takut sini habis takutan aku sini lalu aku suruh ya seman 3 kali dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman turunlah kapalku dia sekarang atau dia dengan tenang dia dari atas karang tersebut dan aku ucapkan alhamdulillah. Ini dalil bahwa tawassul lawan aulia Allah itu bukan tawassul lawan aulia Allah semata, ada tawassul lawan aulia Allah, minta tolong lawan aulia Allah itu sama minta tolong lawan Allah Taala. Nah juga ya, aulia Allah itu artinya melalui perantara ya. Makanya di sini contohnya dari Syekh Abdul Muhsin tadi mengucapkan alhamdulillah. Jadi Allah yang menolong bukan cuma hanya perantara. Nah, jadi seorang aulia Allah yang ditentukan oleh Allah Taala yang menentukan sebagai tawasul kita dan menyampaikan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja. Tapi hasil kesimpulannya ada juga lawan Allah Ta'ala. Kada syirik kita. Nah, kalau tawasul lawan manusia itu berarti itu tapi kalau tawasul lawan teman-teman ini ada sama tawasul lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kita yakin bahwa aulia artinya bahwa sidin itu apa yang sidin itu bukan bagian sidin akan tetapi afal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang menjadi sidin itu sudah dijelaskan tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan kita, Allah menjadikan aulia Allah itu wa ma ta'malun, dan apa-apa yang digawinya itu dengan Allah Ta'ala semua dengan tujuan sidin lagi. Nah itu jadi murah-murah. Allah Ta'ala itu ampun dari apa aja kadang-kadang nah demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit daripada kita mahabbah kita kepada Syekh aulia Allah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berkat mencintai artinya aulia Allah Subhanahu kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Demikian seandainya hajat ini dari tuan rumah, mudah-mudahan hajat tuan rumah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajat tuan rumah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat sehingga segala sesuatu itu hanya dimudahkan dan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.